Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Saudara-saudariku, Mazmur adalah sebuah puisi rohani. Maka puisi rohani itu bukan hanya ada di dalam Mazmur, namun juga ada di dalam kitab Ulangan. Dan bagian ini akan kita temukan di dalam Mazmur Tanggapan, yaitu dari kitab Ulangan bab 32 ayat 3 sampai dengan 12. Mengapa kitab Ulangan ini disebut juga ada bagian Mazmurnya? Karena dalam ayat 1 bab 32 ini dikatakan demikian. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Dan itulah bagian pertama dari ungkapan Mazmur dalam kitab Ulangan. Maka mari kita mendalami seruan sukacita ini. Dan saya mengajak Anda untuk menemukan pemazmur di dalam kitab Ulangan ini. Ada beberapa bagian yang memang harus kita lihat. Bait pertama berbunyi demikian, nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Bait ketiga, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisahkan anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Bagian keempat, tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Mazmur Tanggapan ini mau mengungkapkan apa yang ada di dalam kitab Ulangan bab 31 ayat 1 sampai dengan 8. Ketika Musa akan meninggal, maka Musa mengumpulkan orang-orang Israel dan ia berkata kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti difirmankan Tuhan." Dan itulah apa yang diungkapkan tadi di dalam Mazmur dari kitab Ulangan bab 32 ayat 3 sampai dengan 12. Sebuah ungkapan sukacita dengan referen, bagian Tuhan ialah umat-Nya. Karena memang umat Allah adalah milik Tuhan. Dan kemudian Musa menegaskan dua hal. Yang pertama, dia menegaskan demikian, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Lalu apa yang dilakukan Musa setelah itu? Musa kemudian memanggil Yosua dan berkata kepadanya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Saudara-saudariku, dalam
Mazmur tadi dan juga dalam pengakuan Musa, Allah menuntun umatnya, Israel, namun juga kita. Menuntun umatnya seperti gembala yang menghalau musuh domba-domba, yaitu serigala. Dia bagaikan gunung batu. Dan di dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memperkenalkan kembali Allah sebagai gembala yang baik. Gembala yang mencari satu domba yang tersesat, yang hilang. Kemudian gembala itu meninggalkan yang 99 di padang untuk mencari satu domba yang tersesat. Itulah yang membuat orang Israel bersukacita. Musa beriman dan Yosua memimpin umatnya memasuki tanah terjanji. Semoga kita memiliki hormat dan bakti kepada Allah kita, sebab Tuhanlah yang akan menuntun seluruh perjalanan hidup kita. Amin.